Kemarin belum naik bilangnya apa? Hei koruptor, hei kaum munafik, antek-antek asing. Prabowo tidak pernah gentar terhadap kalian, teledik. Giliran udah naik mah beda bacotnya. Giliran dikasih duit sama Cina tuh, lo lihat tuh kelakuannya. Ujung-ujungnya kekayaan Indonesia yang dikeruk. Kayak hutan diabadin, emas diambil-ambilin, tambang dikeruk-kerukin. Siapa yang untung? Pemerintah sama negara luar. Rakyat mah tetep keblangsak. Udah dikasih duit, bacotnya begitu tuh. Kalau dicek DNA, banyak orang Indonesia yang sama kayak Tiongkok. Dari dulu juga emang banyak orang Cina di sini, namanya Cindo. Kemarin Bill Gates ngasih duit triliunan, rakyat mau dikorbanin. Rakyat Indonesia juga kalau dicek nih, lu gimana nih? Suruh lanjut apa gimana? Gua paling depan bilang, udah mundur dari sekarang. Enak banget gua ngeliatnya begitu. Orang pantas jadi presiden. Kerja orang pada becus, medet banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu potongan satu TikToker. Kalau saya lihat nih, anak masih muda, mungkin mengikuti perkembangan politik, tetapi sangat kecewa dengan Prabowo. Ya, yang luar biasa adalah sarkasmenya itu terhadap Prabowo itu. Wowo itu kayak nggak ada harganya gitu loh. Ya, padahal dia ini kan presiden, ya, tetapi digitukan oleh warganya sampai bilang enak melihat Prabowo, atau mungkin menyimak Prabowo yang sedang berbicara. Kok bisa sampai seperti itu ya? Ya, kalau misalnya presiden yang sudah menjabat ya 7 sampai 8 bulan lah dia menjabat, mestinya kan memang harus bisa memang menunjukkan prestasi apa sih yang sudah dibuat ini. Dan kenapa orang-orang itu pada akhirnya kecewa banget? Ya, mungkin karena melihat yang paling gede dari Prabowo itu cuma omon-omonnya doang. Ya, presiden punya kekuasaan, punya sumber daya, tetapi cuma omon-omon doang. Janji-janjinya dulu, ya, kalau dilihat dari 100 ekonom terkenal di Indonesia itu kan pendidikan gratis, transportasi gratis, ini gratis. Ngomong doang, gitu kan. Sekarang barang-barang mahal, bahkan menciptakan lapangan kerja pun tidak mampu. Yang ada adalah PHK dan lain sebagainya. Memang tampaknya kayak gak ada harganya kalau saya melihat Prabowo dalam sampai sekarang ya, kecuali sudah barang tentu di mata kader-kader Gerindra lah ya, yang melihat Prabowo itu luar biasa. PSI saya kira juga nggak melihat seperti itu. Bahkan menteri-menterinya Prabowo yang dari Jokowi itu kelihatannya juga ngeledekin itu ya, seperti Bahlil gitu kan, bikin gas melon jadi begini, epek, ribut, berhenti. Kemudian tambang begini, buat kisruh terus, dan Prabowo tidak mengambil tindakan apa-apa. Jangan gitulah, paling nggak salaman sama Bahlil. Bahlil santai aja nggak disalamin sama Prabowo. Yang penting dia salaman dan cium tangan sama Gibran. Ini satu hal lagi pemirsa, saya mengamati sebuah berita ya. Ini berita seorang presiden disampaikan oleh antaranews.com, sudah 9 jam, ya kan? Yang berkomentar hanya 1 orang terhadap berita ini, ya. Dan yang nonton berapa? 567 doang. Kayak nggak ada yang peduli mau Prabowo ini ngomong apa. Padahal sebetulnya yang dikatakan ini agak penting juga. Presiden Prabowo Subianto meletakkan batu pertama groundbreaking pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBC CBL di kawasan Arta Industrial Hill di Kerawang, Jawa Barat. Gak ada yang peduli, apalagi melakukan merepost. Gak ada coba. Ini kan Prabowo perlu hati-hati. Kalau dia hanya omon-omon saja, ya kan, gak berani menegaskan dirinya itu presiden yang independen, tidak diperintah oleh Mukidi misalnya atau yang lain, ya untuk selamanya orang tidak akan bisa berharap banyak. Bahkan apa yang dikatakan itu dianggap hanya sekedar omon-omon. Ya, hanya gede bacot doang katanya si netizen itu. Dan mungkin memang Prabowo lebih bagus memang joget-joget gitu saja waktu seperti kampanye. Ya, itu videonya banyak sekali di reproduksi gitu kan. Memang saya kira
Kalau joget-joget Prabowo paling lucu lah di Indonesia ini karena jogetnya seperti itu gitu kan. Tetapi masa sih presiden hanya begini-begini doang gitu kan? Ya kan? Kostrat lagi kan? Kok kayak nggak ada apa namanya ide besar, atau mungkin seharusnya orang-orang yang dekat dengan Prabowo ini jangan menghibur aja. Mungkin juga bukan kesalahan Prabowo sendiri. Ini orang-orang yang ada di sekitarnya Prabowo ini, carilah orang-orang yang kecerdasannya memadai, bukan penghibur aja gitu. Jangan seperti pemain sepak bola di sana suruh menghibur. Kok aneh gitu kan? Memasok dengan gagasan-gagasan yang besar, dipikirkan secara serius sehingga punya dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Kalau seperti ini aja, ya Prabowo walaupun punya uang 500 triliun kelihatannya berat banget nanti. Bisa kalah sama Gibran. Tapi ya enggak lah, masa kalah sama Gibran. Ya kemungkinan ini sih bagus bagi Anies Baswedan kan. Anies Baswedan biarin aja Prabowo seperti itu kan. Menjadi rival politiknya malah gampang nanti. Karena itu sebetulnya Prabowo masih ada waktu. Itu ambillah orang-orang yang memang memadai, tidak yes man, tidak ABS, asal bapak senang dan lain sebagainya. Coba peduli kepada rakyat, mengatakan sesuatu itu setelah berbuat, gitu loh. Misalnya membuka lapangan pekerjaan dan orang punya respon positif, ya kami membuka lapangan pekerjaan, alhamdulillah gagasan dari berbagai pihak, akhirnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau sekarang berita yang ada ini PHK melulu, pasar-pasar sepi dan lain sebagainya, ya tidak mampu menciptakan pekerjaan. Dan ini saya kira orang-orang seperti netizen ini makin hari akan semakin banyak. Saya sengaja buat ini, siapa tahu yang seperti ini bisa menggugah pada rejim Prabowo ini, ngaku rejim merah putih dan lain sebagainya. Tapi kalau hasilnya kayak begini, mau merah putih, hijau, biru dan lain sebagainya, nggak banyak berarti, ya. Sampai sama seperti ketika dia ngomong panjang lebar dengan ini, nggak ada yang nonton. Bisa jadi juga orang-orang yang hadir di situ itu nggak nonton semua, nggak melihat beritanya. Ini kan kasihan, ya sudah tua, ngomong serius, tapi nggak ada orang yang mau menyimaknya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.